takut mengambil resiko. Dan janganlah berhenti ketika kamu merasa selesai. Ingatlah bahwa hidup terus berjalan. Jadilah yang sempurna untuk masa depan yang lebih tertata. Saya, Ikrimah Rahmasari, dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta, siap menjadi agen perubahan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Rahmasari, Eskep Nurse MKep SPKep MB. Saya adalah dosen dalam Homebase S1 Keperawatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan, dalam pengajaran, saya mengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi dan keilmuan saya. Selain itu, saya juga diperbantukan untuk mengampu di Prodi D3 Keperawatan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Keperawatan Medikal Bedah, yang merupakan mata kuliah profesi atau mata kuliah inti di dalam keperawatan. Keperawatan Medikal Bedah terdiri dari Keperawatan Medikal Bedah 1, Keperawatan Medikal Bedah 2, Keperawatan Medikal Bedah 3, dan juga Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah 1, 2, dan 3. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah 2 dengan bobot 1 SKS, alokasi waktu 170 menit setiap pertemuan. Dalam satu semester, saya memiliki kewajiban untuk memenuhi 16 kali pertemuan yang terdiri dari 15 kali tatap muka dan 1 kali evaluasi, yaitu dalam bentuk ujian OSCE. Mata kuliah Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah 2 terdiri dari praktikum, yaitu yang meliputi tindakan keperawatan pada sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan juga imunologi. Adapun mata kuliah Lab KMB 2 terdiri dari 1. Pengukuran antebrachial index, 2. Perawatan luka DM, 3. Irigasi lambung, 4. Discharge planning pasien kardiovaskuler, 5. Sensitivitas tes, 6. Pendidikan kesehatan pada pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin, 7. Pemasangan huknah, 6. Pemeriksaan GDS, 7. Montok tes, 8. Perawatan kolostomi, 11. Bladder training, 12. Pemberian insulin, 13. Irigasi kandung kemih, dan pendidikan pencegahan pada pasien dengan HIV/AIDS. Referensi yang saya gunakan sebagai acuan yaitu materi mata ajar kuliah dari buku dan jurnal pada tahun 2019 sampai dengan 2023, serta integrasi hasil penelitian yang berupa buku referensi, jurnal, proceeding, dan hak cipta. Mata kuliah Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah 2 yang saya ajarkan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kembali dan juga menerapkan tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem endokrin, perkemihan, pencernaan, dan juga imunologi. Dalam rangka memunculkan partisipasi aktif dari mahasiswa, saya menerapkan pembelajaran inovatif, yaitu studi kasus dan juga project based learning, di mana mahasiswa belajar langsung sesuai dengan kenyataan. Bentuk peran aktif saya dengan mengarahkan mahasiswa berdiskusi, memberikan pertanyaan, mendemonstrasikan tindakan keperawatan, dan observasi untuk mendorong mahasiswa melakukan tindakan yang telah diajarkan. Aturan penilaian yang saya ampu sudah tertuang dalam rencana pembelajaran semester yang meliputi
penilaian proses yaitu bernilai 60% dan juga evaluasi dengan ujian OC dengan bobot 40%. Pembelajaran dilakukan secara luring di mini hospital keperawatan menggunakan media pembelajaran, modul praktikum, alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan tindakan keperawatan, dan materi yang akan digunakan untuk standar operasional prosedur tindakan keperawatan yang akan dilakukan diunggah melalui e-learning. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, kayaknya pada lemes ya. Kita istirahat sebentar. Nanti kalau Bibi mau bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Nanti kalau Bibi mau bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, nanti pakai bobok cantik, gitu ya. Nanti yang salah berarti sedang tidak berkonsentrasi di sini. Kita mulai ya teman-teman. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Bu cantik. Oke. Pada kesempatan kali ini, Bu Ikrima di pertemuan ke-12 ini seperti perjanjian kita di pertemuan sebelumnya, hari ini kita mau belajar tentang pemberian insulin. Ya. Sebelum Bu Ikrima memulai pelajaran kita hari ini, adakah yang ingat kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Salah satu? Ya, oke. Ini Bu, tentang penata laksanaan diabetes mellitus itu dengan cara mengontrol kadar gula darah. Oke, sip. Ada yang tahu yang lainnya? Dengan apa? Dengan bagaimana cara pencegahan diabetes mellitus? Ada yang tahu? Dengan apa? Oke, menjaga pola hidup, melakukan aktivitas fisik seperti jogging dan lain sebagainya. Oke, masih ingat ya pada perkuliahan kemarin, pertemuan hari ini di pertemuan ke-12 ini kita akan belajar tentang pemberian insulin. Masih sama dengan pasien dengan diabetes mellitus. Oke, hari ini Bu Ikrima akan menyampaikan bagaimana cara salah satu penata laksanaan untuk pasien diabetes mellitus. Salah satunya yaitu dengan pemberian insulin, karena kita tahu bahwa seseorang yang menderita diabetes itu pasti ini ya kadar glukosanya tinggi. Nah, bagaimana caranya? Itu salah satunya adalah dengan memberikan injeksi insulin. Hari ini di pertemuan ini kita akan belajar melakukan tindakan keperawatan pemberian insulin pada pasien dengan diabetes mellitus. Kita mulai ya teman-teman. Bismillah. Baik teman-teman, pada perkuliahan hari ini kita seperti yang kita bahas tadi ya, kita akan belajar tentang pemberian insulin pada pasien dengan diabetes mellitus. Untuk tahapan kalau kita melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus dengan pemberian insulin, yaitu yang pertama fase orientasi, kemudian yang kedua ada fase kerja, dan yang ketiga ada fase terminasi. Pada fase orientasi, perawat itu akan memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tujuan datang ke pasien, kemudian menjelaskan prosedur yang dilakukan serta meminta izin untuk melakukan tindakan keperawatan. Yang kedua, untuk fase kerja itu nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan pemberian terapi insulin pada pasien. Dan yang ketiga adalah fase terminasi. Pada fase terminasi kita melakukan evaluasi ulang pada pasien, apa saja yang sudah kita lakukan ke pasien, dan juga kita akan melakukan kontak selanjutnya pada pasien dan meminta izin untuk kembali ke ruangan. Kita mulai ya. Bu Ikrima akan mendemonstrasikan pemberian insulin pada pasien dengan diabetes mellitus. Ya, selamat pagi Pak. Ya, boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Ania.
Baik, Bapak Arya ya, sesuai yang ada di status pasien ya Pak, Bapak dengan kadar glukosa darah yang tinggi yaitu 300 mg per desiliter. Pada hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Kirima Rahmasari, saya adalah perawat yang berjaga pada pagi hari ini. Tujuan saya datang ke sini, nanti saya akan memberikan terapi insulin pada Bapak. Ya, prosedurnya nanti saya akan menyuntik pada lengan. Bapak mau memilih kanan atau ke kiri? Oke, sebelah kiri ya Pak. Nanti saya akan menyuntik di bagian lengan sebelah kiri. Mungkin agak terasa sakit, nanti ditahan sebentar ya Pak ya. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Pak dan menyiapkan alat. Bapak, apakah dengan posisi yang seperti ini sudah nyaman? Ya. Ya, saya izin menutup pintu terlebih dahulu ya Pak ya. Saya izin menggunakan handscoon. Hari ini yang dirasakan Bapak apa? Pusing? Iya, agak pusing gitu. Apakah tangannya kesemutan dan kaki? Kaki agak kesemutan. Kalau pagi melakukan aktivitas fisik apa Pak? Kalau pagi biasanya cuma jalan-jalan di Oke. pagi. Minum obat atau tidak selama ini? Kalau minum obat kadang-kadang. Ada ya. Bapak suka sering ini cek kadar glukosa darah 1 minggu sekali biasanya. 1 minggu sekali. Saya akan suntik ya Pak Iya. dengan menggunakan hari ini penyuntikan insulin nanti akan diberikan sesuai dengan advis dokter 4 unit ya Pak ya. Iya. Ya, saya ambil dulu. Empat unit ya Pak. Tiga jari di bawah lengan deltoid, ya, ya 3 ya teman-teman. Terus kemudian kita usapkan dari dalam ke luar atau satu usapan saja. Kita suntikkan dengan jarum mengarah ke atas, lubangnya mengarah ke atas. Kemudian disesuaikan untuk penyuntikan insulin berapa derajat teman-teman? 90 derajat. Kita lihat pasiennya ya. Kalau misalnya pasiennya itu berat badannya itu besar ya, bisa 90. Tapi kalau berat badannya agak sedikit kecil, nah itu disesuaikan dengan lemak yang ada di sini. Nah itu bisa 30 sampai 45 derajat, disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang tadi di swab, kemudian kita rentangkan ya, terus kita suntikkan. Mohon maaf ya Pak, ini saya suntik ya. Oke, disuntik. Kalau sudah selesai sesuai obat yang masuk, tidak boleh ditekan ya teman-teman. Jadi tanpa penekanan itu langsung diusap saja. Wow, pada bengkok. Sudah selesai ya Pak? Apakah terasa sakit? Tidak. Baik. Untuk pemberian insulinnya sudah selesai. Saya izin merapikan alat dan cuci tangan ya Pak. Hari ini penyuntikan insulin nanti akan diberikan sesuai dengan advis dokter 4 unit ya Pak ya. Iya. Ya, saya ambil dulu.
4 unit ya Pak. Tiga jari di bawah lengan deltoid, ya, 3 ya teman-teman. Terus kemudian kita usapkan dari dalam ke luar, atau satu usapan saja. Kita suntikkan dengan jarum mengarah ke atas, lubangnya mengarah ke atas. Kemudian disesuaikan. Untuk penyuntikan insulin berapa derajat teman-teman? 90 derajat. Kita lihat pasiennya ya. Kalau misalnya pasiennya itu berat badannya itu besar ya, bisa 90. Tapi kalau berat badannya agak sedikit kecil, nah itu disesuaikan dengan lemak yang ada di sini. Nah itu bisa 30 sampai 45 derajat, disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang tadi di swab, kemudian kita rentangkan ya, terus kita suntikkan. Mohon maaf ya Pak, ini saya suntik ya. Oke, disuntik. Kalau sudah selesai sesuai obat yang masuk, tidak boleh ditekan ya teman-teman. Jadi tanpa penekanan itu langsung diusap saja. Wow, pada bengkok. Sudah selesai ya Pak? Apakah terasa sakit? Tidak. Baik. Untuk pemberian insulinnya sudah selesai. Saya izin merapikan alat dan cuci tangan ya Pak. Pemberian insulin. Nah, tadi saya sudah memberikan insulin sesuai dengan advice dokter, yaitu 4 unit. Kemudian pada pertemuan setelah ini 10 menit lagi nanti akan dicek lagi untuk kadar gula darahnya. Bagaimana Pak? Ya, saya izin ke ruang perawat lebih dahulu ya Pak. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan silahkan hubungi saya di station. Wassalamualaikum. Baik teman-teman, karena tadi Bu Irma sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan pemberian insulin pada pasien dengan diabetes mellitus. Kali ini, apakah kalian sudah paham atau belum? Kalian bisa mencoba. Salah satu mahasiswa mencoba ya? Ya, silahkan. Baik, selamat pagi Bapak. Boleh ditanya namanya Bapak siapa? Arya. Baik, Bapak Arya ya Pak, sesuai dengan dokumen rekam medis. Perkenalan Pak, saya di sini perawat agenda akan memberikan penatalasaan pemberian insulin terhadap Bapak. Nanti untuk prosedurnya Bapak mengikuti arahan dari saya ya Pak. Ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, saya izin untuk mencuci tangan dan menutup privasi terlebih dahulu ya Pak. Ya. Kemudian cuci tangan, kemudian menutup privasi. Setelah itu menggunakan handspray. Sambil berkomunikasi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik, apakah ada keluhan? Kaki kesemutan ya Pak. Biasanya tiap pagi ngapain Pak aktivitasnya? Biasanya cuma duduk-duduk, jalan-jalan ke taman. Iya, jalan-jalan. Apakah obatnya sering diminum? Kadang-kadang diminum, kadang enggak. Kadang-kadang ya. Baik. Ini saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Pak.
4 unit. Sampaikan ke pasien kalau 4 unit. Ini saya menyuntikkan insulinnya 4 unit ya Pak ya, sesuai dengan advis dokter yang sudah disampaikan. Baik Pak, boleh gini Bu. Maaf ya Pak. Suruh pegang pasiennya. Dipegang ya Pak. Ya. Bagaimana Baik. caranya untuk melakukannya? 3 di bawah Ya, ya, deltoid, kemudian diusap satu satu usapan, usapan, kemudian rentangkan, direntangkan, kemudian jarum suntik mengarah ke arah atas, kemudian disuntikkan secara secara perlahan. perlahan. Sudah ya? Sudah. Kemudian setelah disuntikan diusap lagi tanpa menekan satu Sampaikan ke usapan. pasien. Satu usapan sudah, bisa ditutup kembali. Baik, bagaimana Pak rasanya? Apakah sakit saat dilakukan tindakan? Sedikit ngilu. Ya, tapi sudah aman ya. Iya. Baik, terima kasih. Di sini saya izin untuk merapikan alat terlebih dahulu ya Pak. Iya. Baik, izin mencuci tangan ya Pak. Ya. Baik, tindakan yang saya lakukan sudah selesai. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti 10 menit kemudian saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek kadar gula darah pada Bapak. Terima kasih Pak. Selamat. Ya, sudah selesai. Oke, baik. Nanti keluar. Baiklah teman-teman, tadi sudah selesai ya untuk pemberian insulin. Tindakannya sudah didemonstrasikan dari fase orientasi, fase kerja, sampai dengan fase terminasi. Ada yang ditanyakan atau yang belum paham bisa kita diskusikan bersama. Langsung. Bu izin bertanya, Oke. waktu pemberian insulin yang benar itu pada saat habis apa ya Bu? Ya, pemberian insulin itu bisa diberikan pada saat sebelum pasien makan. Jadi 30 menit sebelum pasien makan diinjeksi insulin dulu agar nanti bisa mengontrol kadar gula dalam darah. Silakan. Izin bertanya, Oke, silakan. untuk injeksi insulin itu tempat dilakukannya di mana saja Bu? Tempat injeksi insulin ya. Oke, tempat injeksi insulin itu dilakukannya tidak hanya di lengan saja, tapi seperti tadi dicontohkan itu berada di lengan, tetapi pemberian insulin itu diberikan di bawah kulit lemak ya. Nah, sehingga bisa dilakukan di lengan, kemudian bisa dilakukan di bagian perut dan juga di bagian paha. Ada yang lain? Cukup ya. Baik. Baik teman-teman, tadi Adinda sudah melakukan apa itu tindakan pemberian insulin. Nah, untuk evaluasinya kita mengevaluasi bersama apa yang sudah dilakukan Adinda tadi. Kira-kira kurangnya gimana teman-teman? Komunikasinya apakah sudah bagus? Sudah ya? Sudah. Oke, komunikasinya sudah bagus, sudah memperkenalkan diri. Yang kurang apa tadi? Kontrak kerja selanjutnya Bu. Oh, belum melakukan kontrak kerja selanjutnya ya. Oke, pada evaluasi, nah itu harus menyampaikan kontrak selanjutnya kepada pasien itu apa. Jadi perawat itu tahu tindakan selanjutnya yang dilakukan itu apa. Gitu. Nah, sekarang kita refleksi ya, mengulang kembali, mereview tadi yang sudah diajarkan dari awal sampai dengan akhir. Ada yang masih ingat apa saja yang perlu disampaikan ke pasien pada saat fase orientasi teman-teman? Perkenalkan nama, Oke, perkenalkan nama, terus tindakan tindakan yang akan dilakukan apa, kemudian tujuan melakukan tindakan dan juga prosedur. oke, prosedur. Jadi pada fase orientasi itu harus kita ada memperkenalkan diri, kemudian disampaikan tujuan kita mau ngapain, kemudian prosedurnya bagaimana dan meminta izin apakah diperbolehkan melakukan tindakan tersebut. Gitu ya.
Oke teman-teman, pada pertemuan kita kali ini dengan tindakan pemberian insulin, hari ini sudah didemonstrasikan bagaimana cara melakukan pemberian insulin pada pasien dengan diabetes mellitus. Intinya adalah pasien dengan diabetes mellitus itu harus selalu mengontrol dengan mengkonsumsi obat ya. Selain insulin sebenarnya juga ada obat oral. Mungkin teman-teman sudah mempelajarinya di perkuliahan teori ya. Nah, kita sebagai perawat itu harus senantiasa melakukan atau memberikan intervensi kepada pasien, baik itu farmakologi maupun non farmakologi, yang itu semua nanti akan kita dokumentasikan dalam bentuk apa teman-teman? Asuhan keperawatan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian ya teman-teman. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-13 dengan mempelajari tentang bladder training. Ini ilmu keperawatan seluas-luasnya, karena pengetahuan itu adalah harta yang tidak ternilai. Bima berpesan untuk mahasiswa selalu belajar, kemudian memperkaya pengetahuan, kemudian tetap berinovasi dengan mengupdate ilmu tentang tindakan keperawatan, karena tindakan keperawatan itu sesuatu yang terus berkembang. Demikian praktikum hari ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-13 dengan materi bladder training. Baik teman-teman, kita cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.